Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di pembelajaran online. Di sini bab 4 adalah kalor kelas 11 untuk kelas 11. Nah, di sini adalah materi terakhir di semester 1. Nah, di sini tentang kalor yang kita bahas ya. Sebelum membahas tentang kalor, di sini ada sebuah gambar tentang perubahan zat. Nah, misalnya kalau di dalam fisika itu ada 3 macam jenis benda. Di situ itu ada cair, bentuknya padat, dan bentuknya gas. Nah, kalau cair ya berhubungan dengan air, minyak, dan sebagainya. Benda-benda padat ya batu, kayu, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau gas ya adalah banyak gas-gas yang kayak tabung gas. Nah, isinya itu kan berbentuk gas. Lalu gas kalian itu ya. Nah, langsung ke contoh ini ya. Tapi bisa kok, maksudnya kayak gini, cair itu bisa kok berubah menjadi padat benda itu. Nah, maksudnya kayak gitu. Contohnya kalau ada air kok menjadi mengeras berbentuk padat, itu disebut dengan membeku. Nah, jadi perubahan ini dari cair ke padat itu disebut membeku. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah kita membuat es di kulkas kan seperti itu. Jadi air kita masukkan masukkan ke plastik, lalu masukkan di kulkas, nanti berubah wujud menjadi bendanya itu padat. Nah, di sini itu memerlukan kalor. Nah, nantilah kita bahas kalor. Nah, di sini kalau padat menjadi cair disebut itu mencair. Berarti ya contohnya si es yang sudah membatu tadi itu berubah jadi air lagi disebut dengan mencair. Contoh lain adalah cair berubah menjadi gas. Nah, itu disebut dengan menguap. Nah, cair berubah menjadi gas itu disebut dengan menguap. Selanjutnya ada gas berubah menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Itu contohnya itu ya pagi-pagi itu proses terjadinya embun tuh seperti ini. Awalnya gas itu menjadi cair disebut dengan mengembun. Kalau gas menjadi padat atau padat menjadi gas itu sama-sama dikatakan dengan menyublin. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas tentang pengertian kalor. Kalor itu adalah bentuk energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Jadi energi yang dari suhunya tinggi ke rendah itu disebut dengan kalor. Tapi kalau suhu derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi misalnya ada benda, kok ini panas sih, ini kok dingin. Nah, misalnya kayak gitu bendanya itu. Atau badan kita itu kita pegang pas lagi sakit itu loh, panas banget ini badannya, berarti itu berhubungan dengan suhu, bukan berhubungan dengan kalor ya. Nah, kalau kalor itu perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, energinya yang kita bahas. Nah, di sini ada rumus tentang tentang kalor ini. Q sama dengan mc delta T. Nah, Q-nya itu adalah kalor, M itu massa benda, dan C-nya itu kalor jenis. Kalau delta T itu adalah selisih antara suhu tinggi dikurang suhu yang rendah. Nah, di sini ada C kecil dan C besar. Ini berbeda ya, C kecil dan C besar. Kalau C kecil itu massa kalor jenis benda, kalau C besar itu namanya itu kapasitas kalor. Jadi berbeda ya. Kalau Q ya ini kalor yang diserap dibagi delta T, selisih suhu. Langsung ke contoh soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan dari 30 derajat Celcius ke 80 derajat. Berarti ini selisih dong. Nah, selisihnya nanti adalah delta T. Berarti delta T itu selisih yang besar kurang yang kecil, T2 kurang T1, berarti 80 kurang 30. Nah, sama dengan 50. Gampang ya. Nah, di sini tuh ada massa dengan massa air. Massa air ya maksudnya M gitu.
C air disebutkan diketahui 4200. Berarti delta T 50, M 0,5, C air 4200 ditanya Q. Sedangkan rumus Q adalah MC delta T 0,5 kali 4200 kali 50. Lah ini dicoret aja. Nah, 5 kali 5 25 kali 4 2, berarti ini kali ini 10, simpan 1, ini kali ini 2 kali 2 4, simpan 1 tadi 5, ini kali ini 20, simpan 1, ini kali ini itu 2 kali 4 itu 8, tambah ini 10. Nah, kan seperti itu. Berarti 0, 5, 10. Berarti tadi masih nyimpan ininya 2, misalnya kan kayak gitu. Berarti 105.000 Joule. Nah, gampang ya. Lanjut ke contoh nomor 2. Dari soal di atas, besar kapasitas kalor adalah, berarti yang ditanya besar C besarnya. Nah, ketahui delta T ini Q-nya sudah 105.000 Joule. Berarti gampang. C-nya itu Q per T kita masukkan. Nah, di sini Q per T berarti 105.000 dibagi 50 hasilnya. Nah, ini coret aja. Coret masih 02 ya. Nah, 105 dibagi 5 itu 21, berarti 2100. Nah, gampang ya. Kita ke asas black. Nah, MC delta T tadi, nah Q ada lepas. Nah, Q lepas sama dengan Q terima. MC delta T lepas sama dengan MC delta T terima. Maka rumus akhir itu MC delta T lepas. Di sini ini ada suhu akhir atau suhu campur. Nah, dikurangkan, di sini malah terbalik, suhu campur dikurang suhu terima. Nah, untuk memahaminya itu yang dicontoh soal, sebongkah es sebanyak 0,5 dengan suhu 0. Jadi es itu biasanya 0 derajat kan. Nah, dicampur dengan 1 kg suhu panas susu. Jadi ada es dicampur dengan susu. Tapi susunya itu agak panas lah, tapi tidak mendidih. Nah, kalau mendidih itu 100 derajat, ini 80 saja. Nah, diketahui CS-nya. Nah, CS sudah ketahui, C susu sudah diketahui, dan pertukaran pada pertukaran panas hanya terjadi pada es dan susu, bukan di gelasnya. Maka tentukan suhu campurnya. Nah, di sini kita harus memahami benda yang panas yang apa, yang dingin yang apa. Nah, yang lebih dingin itu es, yang lebih panas itu adalah susu. Nah, ini susu dan es. Susu suhunya lebih tinggi, yaitu 0,80 derajat Celcius suhunya. Maka kalau suhunya lebih tinggi, maka dia menjadi lepas, kalornya yang dilepas. Dan kalau esnya suhunya lebih dingin, maka dia menerima dong. Jadi orang yang kekurangan dia akan menerima. Nah, menerima. Kalau orang yang kelebihan dia akan melepas, seharusnya sih seperti itu, kayak prinsipnya asas Black. Jadi kalau kelebihan kelebihan suhu harus dilepas, kalau kekurangan harus menerima, itu prinsipnya asas Black. Nah, di sini ada M massa, S 0,5, massa susu 1. Nah, ini susu yang di gelas tadi ya maksudnya. Nah, TS-nya 0, T susunya itu 80. Nah, CS-nya 2100, C susu 4200. Nah, ditanya T campur. Nah, rumusnya yang panjang tadi seperti ini, tinggal kita masukkan. Nah, ini tinggal kita masukkan. Masa lepas tadi apa? Nah, lepas itu yang susu, berarti susunya itu di depan. Di sini susu semua, berarti es semua, yang menerima itu ini es. Nah,
berarti kita masukkan yang susu dulu, masanya 1 dikali 4200 susunya, habis itu dikali 80 ini yang ditanya, terus 0,5 dikali 210. Nah, T campur suhunya 0 derajat. Berarti apa? Ini kali ini tetap 4200. Nah, terus ini kali ini, nah separuhnya 2100 itu 1050. Nah, berarti dikali T campur ini 0. Ya udah, nggak perlu karena sudah nilainya 0. Berarti ini kali ini, nah pakai kalkulator aja. Nah, nilainya 336.000. Nah, dikurang ini kali ini. Nah, hasilnya ini. Terus ini kali yang belakang, hasilnya ini. Kayak gitu. Berarti ini kali ini. Lalu apa? Yang ini pindah ruas. Nah, pindah ruas sebagai penambah, berarti 3 ini sama dengan ini tadi, ini pindah ruas sebagai tambah. Ini tambah ini, hasilnya ini, kan gitu. Kalau nggak percaya kalkulator lah. Nah, maka T campur itu sama dengan yang depan ini. Nah, dibagi yang belakang, hasilnya 64. Gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu proses pemuaian zat padat. Nah, pemuaian itu adalah pertambahan besar ukuran. Nah, jadi kalau memuai itu pertambahan besarnya ukuran benda. Nah, jadi benda kalau membesar itu dinamakan pemuaian. Nah, tapi bukan seperti itu ya, tetapi ada kata-kata berikutnya, karena kenaikan suhu. Nah, diingat-ingat, kalau ada benda terus dikasih suhu, ternyata itu bertambah ukurannya, berarti barulah disebut dengan pemuaian. Nah, di sini itu ada muai panjang. Nah, panjangnya di sini misalnya segini, ada kawah, ternyata bisa memanjang sedikit. Nah, berarti ini ada dinamakan pemuaian. Nah, ada nanti pemuaian benda luasnya kayak gini. Nah, tambah segini, ini tambahnya segini. Nah, tambah luas, nanti ada volume juga. Nah, pemuaian panjang itu L sama dengan L0 dikali 1 plus alpha kali delta T. Nah, L itu panjang batang setelah dipanaskan, jadi L-nya ini. Nah, L-nya yang ini nih, L. Nah, L0-nya itu panjang batang mula-mula, berarti yang ini, yang belum dipanaskan tadi. Nah, seperti itu maksudnya. Setelah dipanaskan menjadi L saja. Nah, alpha itu koefisien muai panjang, biasanya diketahui nanti. Nah, atau bisa ditanya sebenarnya sih. Delta L itu delta T adalah selisih antara suhu 1 dan suhu. Ya, langsung saja ke contoh soal. Nah, sebuah besi dengan panjang 0,5 meter bersuhu 20 derajat Celcius. Jika besi dipanaskan hingga mencapai 50 derajat Celcius, maka berapa panjang besi setelah dipanaskan? Jadi yang ditanya berarti L dong. Nah, di sini ada alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6. Diketahui di sini L0 itu panjang. Nah, misalnya besi panjangnya ini 0,5 meter. Nah, panjangnya 0,5 meter. Terus ini suhunya awalnya 20 derajat Celcius. Ini dipanaskan. Nah, besi ini dipanaskan hingga bertambah panjang. Nah, kisahnya kayak gitu. Nah, di sini belum tahu berapa panjang setelah dipanaskan. Nah, yang ditanya panjang seluruhnya di sini. Nah, seluruhnya itu berapa? Nah, maka L0 itu 0,5 cm, delta T-nya berarti T2 kurang T1, 50 kurang 20 itu 30. Nah, alfanya di sini 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau nggak bisa seperti ini, min 6 berarti maju ke kiri, geser ke kiri. Jadi ininya geser ke kiri sebanyak 6 kali. Kalau
positif itu geser ke kanan, karena negatif geser ke kiri komanya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Berarti komanya di sini lobakan dikasih 0. Nah, kayak gitu. Berarti 0, nah di sini 0,1, ini 1 2 3 4, berarti 4 1 2 3 4 12. Nah, ini cara mencarinya. Kenapa di sini alfa 12 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,00000, ini 12. Nah, seperti itu cara mencarinya. L sama dengan rumusnya L0 kali 1 plus del alfa kali delta T. Nah, 0,5 kita masukkan di buka kurung 1 tambah ini dikali, berarti ini dikalikan dulu. Nah, dikalikan 12 kali 30 ini 36. Nah, dikalikan berarti 0,0036. Nah, 12. Nah, caranya seperti ini. Ini dicoret, berarti ini dicoret. Kalau 12 ini kan ada nolnya, berarti di sini pengurangnya. Berarti 12 kali 3 36. Nolnya tinggal berapa? 1 2 3, 1 2 3, kayak gitu caranya. Nah, berikutnya di sini dikali yang ini 1 kali 0,5 tetap 0,5. Ini dikali, hasilnya ini. Berikutnya 0,5 dikali 0,0036, berarti 0,00036 kali 0,5 hasilnya ini 0,0018, yang seperti itu. Kita tambahkan, berarti ini ditambah 0,5 ditambah 0,00018 ditambahkan, berarti 81005, 0, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, di sini ini pangkatnya salah, ini seharusnya enggak berpangkat panjangnya ya, tinggal dikoreksi aja, enggak usah pakai pangkat karena panjang satuannya meter. Kalau luas nanti baru kuadrat. Nah, di sini sama rumusnya, tetapi ini diganti luas. Untuk mulai luas itu A, ini ganti A, alfanya ganti B, prinsipnya sama saja. Nah, berikutnya ada contoh soal besi dengan luas, berarti A0. Nah, bersuhu 20, jika besi dipanaskan 40, berarti deltanya 40 kurang 20, jawabannya 20. Nah, berikutnya betanya itu 24 kali 10 pangkat min 6, berarti 24 sama seperti tadi, 24 gesernya 6, 1 2 3 4 5 6, nolnya dikasih. Nah, seperti itu, berarti 0,00024. Nah, yang ditanya itu A, atau luas setelah dipanaskan. Jadi kalau ada besi yang berupa kotak seperti ini dipanaskan, maka akan lebih lebar kalau dipanaskan. Nah, luasnya ini jadi berapa? Yang ini. Nah, segini. Ini luas awal, ini luas akhir semuanya. Maka kita masukkan 0,8. Nah, ini kali aja, ini coret, ini coret. 24 kali 2 itu 48, nolnya 3, 1 2 3. Nah, gampang ya. Berikutnya kali 1, ini kali ini. Nah, 0,8 kali 1 ya tetap 0,8 dong. Nah, berikutnya 0,8 dikali 0,8 dikali 0,00048, itu hasilnya ini. Nah, tinggal tambahkan aja. 0,8 ditambah 0,000384. Ini kebanyakan ya. Nolnya kebanyakan, berarti 483008. Nah, seperti itu jawabannya. Lanjut ke pemuaian volume. Nah, pemuaian volume di sini sama prinsipnya. Ini V rumusnya, ini V0. Nah,
Berikutnya simbolnya saja yang berbeda, ini gamma. Nah, langsung ke contoh soal di sini. Sebuah kaca dengan volume 2 meter pangkat 3 bersuhu 10 derajat jika dipanaskan hingga mencapai 70, berapa volume kaca setelah dipanaskan? Nah, ini gammanya nilainya sekian. Maka di sini ini silahkan dicek. Di sini ada salah pangkat, di sini pangkat 3, volume itu pangkat 3 ya. Delta T itu 70 kurang 10 berarti 60, gammanya 3 kali 6 ya, sama prinsipnya tadi, 36 geser 6, 1 2 3 4 5 6, berarti nolnya 4 di sini kan, kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya volume, kita masukkan 2 1 masukkan. Nah, ini dicoret 36 kali 5 itu jawabannya ini. Nah, jawabannya ini tinggal 2 kali 1 2, berarti terus 2 dikali 0,0028. Nah, berarti ini caranya seperti mengerjakan 2 dikali 1, berikutnya ditambah 2 dikali 0,0216. Nah, ini kali ini tetap 2, ini ditambahkan, ini kali ini hasilnya 0,00432. Kalau dijumlahkan berarti 2,0043. Nah, 2 kan, seperti itu caranya mengerjakan. Nah, ketemulah ini, tapi pangkat 3 ya, di sini salah ketik. Nah, untuk bagian C di sini ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 macam, ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara, di mana partikel zat perantara tersebut tidak pindah. Jadi, misalnya kita itu memasak, memakai sutil, nah kita merasakan panas di sutilnya tersebut, maka ini disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Nah, seperti itu. Ini contoh dari gambar di samping ini, ujung logam dipanaskan dengan api, ternyata ujung logam yang kita pegang itu menjadi panas. Hal tersebut membuktikan adanya perpindahan kalor dari ujung sini berpindah ke ujung tangan kita. Jadi kalau kita membakar, ibaratnya ini contohnya membakar besi di sini, maka kita akan merasakan panas, itu disebut konduksi ya, perpindahan melalui bendanya ini, perpindahan kalornya. Jadi kita merasakan panas ya, contohnya sehari-hari ketika kita memasak menggunakan alat-alat yang terbuat dari besi. Berikutnya ini konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel-partikel perantara. Misalnya kita itu memasak nasi, maka airnya ini nanti itu naik ke atas. Kenapa? Ini apabila air dipanaskan, maka air tersebut memuai sehingga massa jenis berkurang. Karena berkurang di situ dia jenisnya berkurang, maka air ini menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Maksudnya seperti itu. Nah, terakhir itu radiasi. Radiasi itu perpindahan kalor tanpa perantara. Jadi tidak ada namanya bendanya yang seperti ini. Ini kan ada perantaranya lewat besi. Kalau ini radiasi tidak ada. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor dinamakan itu termoskop. Nah, seperti itu. Nah, contohnya apa? Gampang. Kalau radiasi berarti sinar matahari dong. Jadi karena kita kena panas, habis itu dia tidak ada benda yang untuk perantaranya, berarti ya contohnya sinar matahari ya. Demikian penjelasannya. Untuk ulangan silahkan dikerjakan, minggu depan kita ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.